Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk kembali boleh mengalami perjumpaan dan kembali boleh bersama-sama bersekutu pada malam hari ini lewat persekutuan sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi 10 Jawa. Mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati, dengan penuh syukur dan kerinduan di hadapan Tuhan. Kita mencari wajah-Nya dan kita menaikkan pujian dan syukur kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-24. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Engkau Bapa kami yang sungguh baik, yang selalu menuntun kami di dalam Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur malam ini kembali kami boleh bersehati dalam doa bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon tuntunan yang daripadamu ya Roh Kudus, di dalam mendengar, di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa, dan berfirmanlah, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bacaan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17-24. Begini firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seseorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam pelayanan
itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuhku aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menungguku aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita yakni Gembala yang tidak lalai. Ini berangkat dari Renungan Harian Toraja, edisi bulan Agustus. Gembala yang tidak lalai, tomang kambi, tang marempa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu dan memahami arti kesetiaan, komitmen, atas tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan bagi kita, dan pelayanan adalah merupakan hal yang sangat dinantikan untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita, melalui pekerjaan dan pelayanan tentunya. Namun, pada realitanya, banyak orang yang berdalih untuk membenarkan diri dari kealpaan, dari kelalaian yang diperbuatnya. Atau dengan kata lain, terkadang kita tidak jujur dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dari semua kelalaian atau kealpaan kita bersembunyi dengan berbagai alasan dan dalih. Mengapa kita lalai, mengapa kita alpa. Dan pada akhirnya kita mengatakan bahwa memang demikianlah. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan-kelemahan. Dengan kata lain, kita mengkambing hitamkan kelemahan-kelemahan kita untuk bersembunyi di dalam kelemahan itu atas kelalaian, atas kealpaan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kisah para rasul menuturkan kesaksian hidup pelayanan Rasul Paulus secara khusus terhadap jemaat di Efesus dalam pembacaan kita tadi. Nah, sebagai Rasul Kristus dan sebagai gembala tentunya atas jemaat-jemaat hasil pelayanan pekabaran Injil, Paulus senantiasa berusaha untuk tidak melalaikan tugasnya untuk selalu bersaksi, mengajar, dan bahkan mengupayakan apa yang berguna bagi persekutuan jemaat di Efesus. Paulus begitu gamblang, begitu jelas membeberkan kesukaran, tantangan, dan kepahitan hidup yang membuatnya sampai mencucurkan air mata untuk menunaikan tugas pelayanan yang diembankan Kristus kepadanya. Dan hal itu, saudara-saudara, tidak membuat semangatnya surut. Namun kita mendapati bagaimana Paulus rela bertaruh nyawa demi Injil Kristus. Dalam beberapa surat yang dia tulis, ternyata ada beberapa surat yang ia tulis ketika ia berada di penjara. Dan itu membuktikan bahwa memang
Paulus mempertaruhkan tidak hanya harga dirinya, tapi nyawanya demi pemberitaan akan Injil Kristus. Dalam suka, dalam duka pelayanan yang tidak mudah itu, ada satu pengharapan Paulus bahwa ia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan segala tugas dan pelayanannya dengan baik. Paling tidak kita pernah mendengar satu nats yang dinyatakan oleh Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dengan kata lain, kalau Paulus hidup, tujuannya adalah untuk Kristus, untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan dalam segenap eksistensi dan keberadaan hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pelayan, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pendeta, penting untuk kita selalu menyadari bahwa semua tugas itu tidaklah pernah mudah. Ada saat-saat yang menyenangkan, tetapi juga ada masa-masa yang sulit, yang menguras tenaga, pikiran, bahkan materi yang ada pada kita dan membuat kita mungkin menangis karena hidup yang begitu terancam. Namun untuk menyerah, tentu ini bukanlah jawaban. Ini bukanlah jalan yang terbaik. Untuk pasrah terhadap keadaan-keadaan yang menekan itu. Itu bukan solusi atau jalan keluar dari keadaan-keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau pelayanan, kalau tanggung jawab itu adalah anugerah dan amanah dari Kristus, maka yakinlah, Yesus tidak akan membiarkan kita. Rohnya ada beserta kita. Karena itu kesetiaan dan ketekunan serta komitmen yang selalu dinantikan oleh Tuhan dari setiap kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dalam berbagai aktivitas dan tanggung jawab kita dan pekerjaan kita. Ketika kita sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan, Roh Kudus-Nya menolong kita, menopang kita, untuk semakin hadir menyatakan peran dan tanggung jawab kita dalam berbagai bidang hidup dan kehidupan yang kita lalui setiap hari. Karena itu, mari kita menjadi gembala untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk sekeliling kita. Sebagai gembala yang tentunya tidak lalai. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini dalam sehati dalam doa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi yang Tuhan perkenankan, yang Tuhan tuntun dan Tuhan kuatkan, yang Tuhan pakai sebagai gembala bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi persekutuan, bahkan bagi lingkungan di mana kami berada. Sebagai gembala yang tidak lalai, yang selalu menyatakan peran dan tanggung jawab dengan penuh komitmen dan kesetiaan untuk satu tujuan yang mulia, yakni demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak hal yang tentunya menjadi tantangan dalam kehidupan kami, yang diperhadapkan bagi kami semua ya Tuhan. Kami sungguh terkadang tidak berdaya, bahkan sampai mencucurkan air mata. Namun Tuhan, anugerah pengharapan daripadamu, kekuatan daripadamu, akan membuat kami dapat bertahan untuk dapat menyatakan pengabdian yang terbaik demi maksud dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati hidup dan kehidupan kami semua anak-anak-Mu, yang kami jalani setiap hari, teristimewa di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan lindungi kami, berkati kami Tuhan. Anugerahkan imun tubuh yang baik senantiasa bagi kami. Anugerahkan iman dan pengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan, dalam menghadapi pandemik ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah. Saudara-saudara kami juga yang diperhadapkan oleh berbagai kelemahan-kelemahan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua lawatan, kekuatan-Mu, pemulihan-Mu Tuhan. Engkau anugerahkan bagi mereka semua. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu, agar juga dapat berbagi simpati dan empati bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dalam menghadapi COVID ini Tuhan. Juga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup di masa-masa sulit ini. Kami mendoakan orang tua kami para lansia. Tuhan berkati mereka, anugerahkan kekuatan, kesehatan, iman, dan sukacita dalam menikmati usia indah kehidupan anugerah Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mendoakan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kami dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID. Berkati masyarakat Indonesia, anugerahkan hikmat bagi kami untuk dapat menghadapi akan kenyataan ini dalam tuntunan kasih dan kehendak Tuhan. Begitu juga para aparat dan tenaga medis yang juga bekerja keras, para relawan yang terus berusaha dalam mendampingi masyarakat di tengah-tengah menghadapi paparan COVID ini ya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berkati, berikan hikmat, agar kiranya mereka boleh menyatakan pelayanan dan pendampingan yang terbaik di masa-masa sulit ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup dan kehidupan kami, waktu istirahat kami, malam ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Berkati kami semua dan lindungi kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita bersama-sama pada malam hari ini. Mari senantiasa tekun mencari dan bersekutu bersama dengan Dia Sang Pemilik kehidupan ini, yang menebus dan menuntun kita senantiasa dengan kasih-Nya. Tetap semangat, salam sehat bagi kita semua, Shalom dan Bongi Melom.